Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Oh iya Pak, makasih. Ya, dengan saudara Randy ya. Iya Pak, Ya, kesini naik apa gitu? kesini naik motor Pak sendiri. Sendirian ya. Iya. Sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah Pak, sehat. Kabar keluarga bagaimana? Semuanya juga sehat Pak, terima kasih. Ya, alhamdulillah kalau Iya. begitu ya. Iya. Ya. Kabar Bapak gimana? Kabar Bapak alhamdulillah sehat. Syukurlah. Ya. Ya, kita ketemu lagi di sini akan melanjutkan sesi konseling yang kedua. Sebelumnya kita sudah melakukan sesi konseling yang pertama ya. Yang dimana Randy ingin menjadi seorang polisi dan Iya. Randy pun seorang pecandu merokok gitu ya sebelumnya. Dan apa gitu perubahan yang telah Randy lakukan gitu terhadap sebelumnya, yang sebelumnya merokok, apakah sekarang masih gitu atau bagaimana? Ya, terkait perihal merokok, mulai dari sekarang ini udah agak berkurang gitu Pak. Ya. Tidak gimana ya, kan kemarin merokok tidak berhenti mulai dari sekarang mah udah saya kurangin gitu Pak. Ya, bagus. Sebelumnya saudara Randy melakukan sesi konseling pertama itu bagaimana gitu perasaannya? Ya, perasaan saya sih apa yang harus saya perbaiki. Juga saya sangat senang sekali dari konseling pertama saya bisa mengobrol langsung dengan baik, dan saya juga sudah banyak hal yang saya ingin perbaiki sudah baik gitu Pak. Iya. Sebelumnya diminum ya kalau Randy merasa aus. Nah, bagaimana Randy di sekolah sekarang gitu? Oh ya, apakah sekolahnya sekarang sudah tatap muka atau masih daring gitu ya? Sekolah sekarang sudah tatap muka Pak dari 2 bulan yang lalu. Iya. Tapi perbedaannya sekolahnya bukan semuanya masuk gitu Pak. Sekolahnya ada sip-sip gitulah, sip pagi sama sip siang gitu Pak. Iya. Mulai dari jam 7 sampai jam setengah 11. Dan Sip juga 1 ya? sip 2-nya dari jam setengah 1 sampai jam setengah 4 gitu. Iya. Perubahan sekolah sama yang kemarin-kemarin juga banyak Pak. Bagaimana? Nggak gimana ya, nggak seru aja gitu kalau di sip-sip tuh Pak. Kurang gimana gitu, masih banyak ini, Ada teman-teman yang terpisah gitu ya di sip iya, itu? nggak harus kumpul semua gitu jadinya. Iya. Dengan belajarnya Randy ini bagaimana gitu? Apakah malas atau malah bersemangat gitu? Sehabis saya konseling dari sesi ke-1, saya juga dapat pembelajaran Pak dari sesi ke-1 itu. Saya harus semangat lagi untuk mengajar impian saya juga. Jadi saya belajar itu semakin semangat Pak. Alhamdulillahnya gitu. Ada hal baiknya juga yang saya dapat dari konseling pertama. Ya, alhamdulillah ya kalau gitu. Iya Pak. Kan sebelumnya Randy ini ingin menjadi polisi. Nah, apakah sampai sekarang meningkat ataukah malah berubah pikiran begitu? Atau bagaimana? Saya sih masih Terkait bertujuan ingin menjadi polisi gitu. Ya. Masih berkeinginan ya? Iya Pak. Ya, bagus. Ya, terus? Ini saya tapi tidak kuliah, saya bekerja. Habis bekerja ya ingin menjadi polisi gitu Pak. Oh, jadi saudara Randy ini setelah lulus sekolah ini tidak langsung melanjutkan ya? Iya. Namun ingin bekerja terlebih dahulu. Iya, untuk merubah kefisikan saya juga. Iya. Dan juga kecanduan saya juga saya ini. Iya, karena banyak hal yang harus dipersiapkan Iya, gitu ya. Pak. Apa sih motivasi Randy ingin bekerja terlebih dahulu gitu? Atau karena hal
ekonomi atau karena hal lain, karena terpaksa gitu, atau karena motivasi diri sendiri gitu ingin seperti itu? Motivasi dari orang tua juga ada, motivasi dari saya sendiri juga ada, dan juga banyak teman-teman yang mendukung gitu Pak. Jadi saya ingin bekerja dahulu, ingin meningkatkan ekonomi juga dari keluarga agar kedepannya enak gitu Pak, sama-sama enak sama orang orang tua juga. Ya, Bapak sangat salut sekali gitu ya, sangat mengapresiasikan saudara Randy ini. Sebelum melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, Randy ingin bekerja terlebih dahulu gitu ya. Iya Pak. Ya, Bapak sangat salut karena di sisi lain Randy juga sabar gitu ya, mengejar cita-citanya, tidak terburu-buru. Ya itu bagus sih, karena cita-cita itu harus dari kesiapan kita gitu. Kalau kita nggak siap juga, ya gimana mau berjalan dengan lancar gitu ya. Lebih baik apa yang seharusnya kita lakukan ya lakukan, dan itu pun harus keinginan diri kita sendiri gitu. Perkembangan yang lain gitu, apakah Randy masih melakukan berolahraga gitu, jogging, atau bagaimana, kayak latihan berenang gitu kan? Konseling kemarin Randy tidak bisa melakukan latihan berenang itu karena tempatnya tidak memadai atau tidak mendukung. Sekarang bagaimana? Mulai dari olahraga sih saya sekarang ada, tapi gimana ya, agak jarang masih gitu Pak. Ya. Nah, kalau berenang masih jarang juga, soalnya jauh gitu. Paling kalau mau berenang saya ngajak kawan-kawan saya, itu pun kalau kawan-kawan saya mau. Kalau saya sendiri berenang gitu pergi jauh, nggak seru gitu Pak. Apa sih, Gak enak gitu iya ya nggak enak perasaannya. juga perasaannya, Ya kan, sepi Bapak gitu. pernah mengalami itu. Iya. Kayak gak enak itu perasaan kita kalau kemana-mana sendiri. Iya Pak. Kalau di tempat Ya. sini kan nggak ada gitu. Nggak Ada ada ya. juga buat, ya tahu kan Bapak ya, buat orang mandi gitu. Iya. Jadi nggak dibolehin buat berenang-berenang gitulah. Iya. Iya Pak, itu. Selanjutnya Randy sudah mendaftarkan diri atau belum gitu? Mendaftarkan Di sekolah kan, di kelas 3 ini pasti ada yang namanya perekrutan gitu. Siapa yang ingin kuliah. Nah itu Randy mengikuti itu atau tidak? Iya Pak. Soalnya sebelum berpikiran Randy udah mengikuti tim bidik misi itu Pak buat melanjutkan kuliah. Iya. Tapi sesudah mendaftarkan itu Randy berubah pikiran gitu Pak. Dari pas saya mau ngobrol dengan orang tua, saya mau kuliah, saya juga ada perubahan pikiran gitu. Percuma kuliah juga. Ya, tenang aja. Ya lanjut. Diminum dulu, nggak Iya, apa-apa. Pak. Nggak apa-apa ya. Soalnya kuliah juga waktunya tuh lama apa gitu. Ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun gitu kan, Pak. Itu pun kalau dapat kerjaannya enak gitu langsung. Soalnya ada juga orang yang habis kuliah terus-terusnya nganggur gitu Pak. Ada kebanyakan. Ya kata orang tua juga kerja aja langsung, habis kerja tujuannya ya ke polisi gitu. Ya. Buat mempersiapkan diri juga beberapa tahun. Ya, yang namanya kuliah itu tergantung dari seseorangnya itu ya. Iya Pak. Tidak semuanya itu lulusnya lama gitu ya. Tergantung dari diri dia sendiri. Kalau dia cepat menyelesaikan tugas-tugas perkuliahannya, ya insya Allah akan cepat juga lulusnya. Mungkin yang lulusnya lama ada hambatan di tugas-tugas kuliahnya gitu. Entah itu mengulang atau cuti atau bagaimana, ya banyak gitu alasannya.
ada nggak sih hal yang ingin Randy ungkapkan gitu, yang setelah konseling pertama dan sekarang belum diungkapin gitu, atau ada hal baru gitu, permasalahan hal baru gitu? Permasalahan sih nggak ada ya Pak. Dari konseling pertama itu semua permasalahan saya ini perbaiki gitu. Jadi sudah lebih baik lah sekarang mah, permasalahannya itu sudah berkurang gitu. Paling masalah bercinta gitu Pak. Ya nggak apa-apa, itu mungkin privasi ya. Iya Pak. Ya kalau mau dicurhatin atau butuh saran ya boleh diceritakan. Iya. Tapi Bapak tidak memaksa juga Randy untuk bercerita hal itu gitu ya. Nah, berarti Randy dari konseling pertama itu menuruti gitu ya apa yang Bapak sarankan gitu ya. Iya Pak. Melakukan hal yang harus Randy lakukan gitu ya. Ya alhamdulillahnya Randy sekarang udah berhenti merokok. Itu sebuah apa ya, usaha dari cita-cita Randy, karena kan kita harus siap dan sehat gitu badannya ya. Iya. Jadi tidak ada masalah baru gitu ya yang Iya Pak. Masalah bercinta itu saya ceritain aja lah Pak. Soalnya ya boleh saya gak enak di hati saya kalau di ini terus. dipendam sendiri ya. pendam sendiri. Iya boleh. Banyak ya Kak ke saya orangnya curhat gitu Pak. Sayanya ada perasaan tapi nggak tahu ke dianya mah nggak tahu ada perasaan enggaknya gitu Pak. Jadi cewek ini curhat ke Randy gitu ya. Iya. Setiap malam gitu Pak, chattingan terus Pak. Itu satu orang atau berapa? Satu orang Pak. Satu orang doang. Iya. Kalau 2 orang sayanya ini kayak bad boy gitu Pak. Iya. Gimana ya? Ini Pak, saya ini sebenarnya suka gitu sama dia Pak ya. Iya. Tapi nggak tahu dianya. Saya sih ingin memacarinya, tapi ekonomi saya kalau saya mau ngajak jalan gitu Pak, kan malu kalau nggak punya apa-apa mah ya. Jadi gimana ya, biar enaknya itu Pak, gimana ya Pak? Ya, Bapak izin berpendapat nih ya. Iya. Randy kan sebelumnya di sesi konseling pertama itu mengatakan kalau Randy ini nggak mau pacaran gitu ya. Iya. Pernah Randy bilang juga menolak salah satu cewek. Nah, ceweknya ini beda lagi ya dari ini ya? Beda Pak. Oh, beda. Jadi ketertarikannya berbeda juga ya. Iya. Nah, sebelumnya kan Randy sudah benar gitu ya, tidak mau pacaran sebelum Randy sukses dulu Iya. gitu ya. Namun ya yang namanya hati gitu ya, Randy juga nggak bisa kayak mencegah gitu ya. Iya, takut dia juga diambil orang gitu kata orang-orang mah. Bukan gitu, maksudnya mencegah kayak tidak untuk suka gitu. Iya. Kalau emang suka ya suka gitu Iya. ya. Nah, menurut Bapak ya, kalau Randy tidak ada dukungan untuk hal itu, sebaiknya jangan gitu. Karena takutnya ketika Randy pacaran ya memaksakan keadaan gitu. Apalagi kan pacaran itu juga tidak baik gitu ya. Lebih baik kita ini berteman ya, teman dekat gitu ya. Iya Pak. Agar tidak menyakiti satu sama lain. Nah, Randy pun takutnya ya kalau pacaran kan perlu adanya kayak makan-makan bareng gitu ya, jalan. Nah, yang disebutkan Randy tadi ya. Nah, takutnya itu memaksakan keadaan, Randy malah menjadi berbohong gitu, suka berbohong. Yang Randy minta ke orang tua ingin beli ini, ternyata ngebeliin pacarnya Randy ya. Ya kan Randy sendiri pun apa ya, belum punya penghasilan gitu ya. Nah, kalaupun Randy ingin berpacaran, itu ya Bapak sarankan sih lebih baik ke teman dekat aja gitu.
jangan berstatus begitu. Jadi Randy pun tidak tertekan oleh komitmen dia gitu. Ya seharusnya juga di umur Randy ini sudah sudah memiliki keinginan untuk mencapai cita-cita gitu. Jangan bermain-main gitu. Ya setiap orang berbeda-beda ya. Mungkin ini saran dari Bapak ya. Sebaiknya Randy memfokuskan untuk cita-cita Randy dan keinginan Randy untuk bekerja itu gitu ya. Takutnya Randy sudah bekerja karena Randy pacaran itu menjadi beban pikiran Randy gitu ya. Iya. Dan uang hasil kerja Randy pun tidak tertabung gitu ya. Karena ya untuk jalan, untuk membayari gitu ya. Ya takutnya itu terjadi kepada saudara Randy gitu ya. Ya apalagi yang ingin Randy ceritakan, ya silakan diceritakan. Ya Pak, terima kasih atas sarannya tadi. Iya. Dan juga Pak ya, yang konseling sesi 1 kemarin kan, saya cerita ke Bapak kalau saya ini orangnya gak enakan sama temannya Pak ya. Iya, betul. Ya habis sesudah sesi konseling kemarin itu saya udah belajar dari percakapan kita ya. Iya. Saya jadi orang yang gak enakan itu gak baik gitu Pak ya. Jadi sekarang saya orangnya sama teman itu gimana ya, udah nggak ada tuh yang namanya gak enakan sama teman tuh. Soalnya kalau saya gak enakan tuh dia juga semena-mena ke saya. Jadi saya orangnya udahlah, kalau ya gitu saya juga gitu Pak. Jadi bodo amatan itu dalam hal baik kan ya, kayak Iya. baik ke diri Randy gitu. Kayak misal kalau ada yang nawarin semacam rokok terus Randy nggak mau namun diajak, ya bodo amat gitu ya. Yang penting diri Randy hal yang baik gitu ya. Iya Pak. Ada lagi yang ingin Randy ceritakan gitu tentang permasalahan yang kini Randy alami gitu. Dan juga kemarin kan saya cerita ke Bapak kalau saya tidurnya malam terus Pak ya. Iya. Malam terus karena menonton bola. Dan sekarang juga saya sudah memperbaiki hal itu Pak. Mulai dari tidur jam 1-2an, sekarang tidurnya jam 10:30, jam 11 gitu Pak. Iya. Dan juga kalau mau nonton bola juga saya kan ada HP gitu Pak ya. Jadi nontonnya di HP aja gitu. Nonton ulang. Iya, nonton ulangnya itu Pak. Apa tuh namanya? Highglass ya Pak. Iya. Dan ada lagi Pak yang ini, saya kan niatnya mau bekerja ya. Iya. Kemarin itu di sekolah ada tuh Pak perusahaan cheese apa tuh dari Jepang gitu Pak. Dari Jepang ya? Iya Pak, ke sekolah. Katanya ini 1 bulan itu gajinya 20 jutaan lah, 15-20 jutaan apa enggak tahu lah, enggak ingat. Saya tergiur Pak dari hal itu Pak. Saya ingin ke Jepang lah, kan saya juga. Ini datang ke sekolahan Randy ya? Ya perusahaan Indonesia, orang yang apa sih nggak tahu ya, kurang jelas ini juga, kurang memahami. Di sana itu kan udah tahu ya, pada pengen tuh ke Jepang jalan-jalan juga. Jadi Randy mau bekerja di Jepang juga, magang tuh Pak, kalau nggak salah 3 tahun. Gajinya lumayan tuh Pak ya. Keberangkatan juga 5 juta gitu. Sebenarnya 40 apa 35 tuh Pak ya. Dari sininya 5 juta, pas di Jepangnya gajinya dipotong gitu Pak. Yang 25 gitu ya gajinya. Ya lumayan lah Pak kan, 3 tahun 1 bulan aja. Gimana sih ya, kalau datang ke rumah kayak jadi sultan aja gitu ya, banyak uang gitu. Mau ngapa-ngapainnya enak, mau buat usaha enak gitu Pak. Jadi pas Randy pulang, Randy bicara tuh sama orang tua yang ngobrol gitu ya.
ngobrol. Kata orang tua Randy mah, ih nggak usah Ren, ke Jepang jauh dari orang tua mah. Iya Kalau betul. kalau ada apa-apa orang tua susah gitu dikabarin cuma. Jadi Randy juga enggak ke situ. Soalnya apa kata orang tua juga yang terbaik buat Randy Pak ya. Iya. Jadi Randy menuruti apa perkataan orang tua dan semoga baik juga buat Randy ke depannya gitu Pak, buat masa depan Randy gitu Pak ya. Hmm. Jadi Randy sudah tidak tertarik lagi mau ke Jepang gitu Pak. Apa? Walaupun di Jepang itu ya Randy juga pengen ke situ sebenarnya. Ya mungkin setiap orang pengen lah merasakan Iya. indahnya di Jepang gitu Iya, ya. apalagi dia tuh punya tuh Tempat wisatanya. di wisatanya iya ada ya bagus-bagus ya. Ya. Empat Apalagi? apa tuh namanya? Kayak hujan musim ya, empat Oh, musim iya. gitu, salju, terus apa tuh gugur ada juga Iya. kayak semi gitu. Jadi Randy tergiur gitu ke Jepang pas bicara sama orang tua, ya tau lah Pak ya, orang tua Ya. mah khawatiran orangnya. Ya. Jadi enggak Ya. jadi gitu. Masih ingin diceritakan? Apa itu aja? Teman-teman juga ini Pak tergiur gitu ke situ, tapi sesudah berbicara sama orang tua teman-teman juga sama kayak Randy Pak, soalnya kekhawatiran orang tua itu ya tahu lah sendiri lah Pak. Ya Bapak izin berpendapat gitu ya. Iya. Terkait hal itu. Ya saudara Randy dan teman-teman Randy ini jangan berpikir pendek gitu. Iya. Berpikir enaknya aja gitu. Iya. Wah di sana tempat wisatanya enak, indah gitu. Ada 4 musim gitu ya. Iya Pak. Seperti yang dikatakan Randy. Ya jangan berpikir kayak gajinya gede ya kan, kembali lagi ke diri kita gitu, apakah kita sanggup gitu. Kita aja kayak berbahasa daerah mungkin tidak tahu ya, apalagi berbahasa asing daerah Jepang gitu ya. Untuk bahasa apa yang tahu gitu, bahasa Jepang? Saya sih kalau mau ngobrol gitu Pak ya sama orang Jepangnya, saya bawa HP pakai translate gitu Pak. Mikirnya gitu. Mikirnya gitu ya. Iya, nanti juga katanya sambil belajar bahasa gitu di sananya juga Pak. Iya, itu bagus juga sih. Iya. Ya jangan berpikir pendek gitu ya, dan jangan berpikir enaknya aja gitu ya. Iya. Nah pikirin juga orang tua kita gitu ya. Orang tua kita mungkin kalau anaknya berbeda daerah saja dengan orang tua tuh sangat khawatir gitu ya, apalagi ini di negara orang gitu ya, di negara yang jauh gitu ya dari tempat tinggalnya Randy gitu ya. Nah mungkin kalau di daerah lain orang tua bisa nyamperin gitu ya. Nah kalau di Jepang kan mungkin orang tua tidak bisa gitu ya, hanya mengharapkan kabarnya saja gitu ya. Iya. Nah mungkin itu datang ke sekolah itu bentuk seminar gitu ya. Iya. Menjelaskan terkait pabriknya gitu ya. Iya, magang Pak. Iya, pekerjaannya. Ya Bapak sarankan sih ya nggak ada yang Bapak sarankan sih, mungkin lebih ke pendapat Bapak ya. Ya setuju dengan orang tua Randy gitu ya, tidak membolehkan Randy mengikuti itu ya, karena takutnya banyak gitu ya orang yang dari Indonesia kerja di luar itu ya sangat tersiksa gitu ya. Ya kalau ini ya tidak tahu ya. Ya jangan mikir enaknya gitu. Bagaimana kita berpikir bertahan hidup gitu di sana. Iya. Ya itu saja sih mungkin. Kalau untuk itu mungkin ada yang ingin diceritakan lagi terkait kehidupan Randy atau pengalaman Randy gitu. Ya, Pak, saya juga mau cerita nih Pak ya. Di Iya. kelas saya ya, di sekolahan saya.
ada banyak siswa tuh Pak ya di kelas saya tuh, ada cewek ada cowok gitu ya, jumlahnya lumayan lah gitu. Sekelas tuh berapa sih, 30 berapa sih lah gitu, nggak inget saya. 38 mungkin ya. Iya 38-an lah gitu. Kelas saya kan udah kelas 3 nih Pak ya, udah mau lulus gitu, tapi nggak ada kompak-kompaknya gitu Pak siswa-siswanya. Yang kompak cuman cowok doang gitu, yang ceweknya jarang gitu Pak. Disuruh kumpul juga susah, soalnya ada kayak geng-gengan gitu lah Pak lah, gimana ya, bisa gitu Pak, ini terus ribut terus. Kalau di grup ada apa tuh, kalau ada acara tuh ribut gitu, nggak solid tuh, berbeda pendapat itu Pak jadinya. Iya. Jadi saya juga mau misalnya susah gitu Pak kalau cewek tuh, kalau diomelin tahu sendiri kan, cewek mah gak pernah ngalah gitu Pak ya, kayaknya juga susah ngomelinnya gitu. Jadi susah lah gitu Pak, gimana ya, pusing saya juga. Ya mungkin yang dapat Bapak sampaikan gitu ya, bisa Randy ini menceritakan hal ini ke guru BK di sekolah gitu. Gitu Pak ya. Iya, ya untuk menyatukan orang-orang yang di dalam kelas ini gitu ya. Ya jangan ada yang namanya geng-gengan gitu ya. Nah kita ini semua sama gitu, kita ini semua teman gitu. Jangan membedakan yang kaya dan yang miskin gitu, yang pintar dan yang bodoh gitu ya, maaf. Ya jangan ada perbedaan gitu ya di dalam kelas tersebut ya. Mungkin adanya geng-geng itu adanya perbedaan sih, seperti kayak yang ini lebih gaul, yang Silser gitu. iya Circle ya. Circle. iya seperti itu ya. Terbentuknya geng itu mungkin dari situ sih. Makanya kita nggak kompak gitu ya. Jadi kita tuh memilih temannya yang sesuai dengan kita gitu. Seharusnya kita tuh tidak seperti itu gitu. Kita berteman dengan siapa aja gitu ya. Yang penting teman itu baik gitu ya. Iya Pak. Ya mungkin ya boleh Randy bilang juga ke grup kelasnya gitu ya. Iya. Dan boleh juga ke guru BK-nya gitu ya, agar lebih menyatu gitu ya, lebih bisa dikoordinasikan. Iya. Kayak kalau laki-lakinya sih kompak semua gitu Pak. Kalau mau ada apa-apa itu bareng-bareng gitu. Iya. Ceweknya yang susah diatur itu Pak. Kelas lain mah gitu kompak semua gitu Pak, ada acara apa-apa tuh bareng-bareng gitu obrolinnya, kumpul dulu gitu Pak ya biar enak. Kalau kelas kita mah susah gitu Pak, ada apa-apa tuh acara tuh paling ngobrolin di grup. Itu juga kalau pendapatnya satu pendapat tuh ya langsung gitu kerja. Ini mau beda pendapat dulu, jadinya susah gitu Pak mau apa-apanya itu. Mungkin dari pendapat itu harus kita hargai dulu gitu ya. Iya. Jangan kita kekeh sama pendapat kita sendiri gitu ya. Ya pendapat orang kan beda-beda. Nah jangan kita kayak sepelekan pendapat orang lain itu atau mengabaikan gitu ya. Karena nggak enak gitu ya, pendapat kita ini nggak didengar gitu ya. Mungkin ya didengar, tapi kan bagaimana baiknya nih gitu ya, dari pendapat kita yang banyak gitu ya, baiknya bagaimana, kan bisa diambil sisi baiknya dan dibuang sisi buruknya gitu ya. Kita harus menerima semua pendapat terlebih dahulu. Iya Pak. Ya baiknya seperti itu sih ya. Mungkin kan ada yang namanya bersih-bersih di kelas ya. Nah kalau terbentuk geng-geng gitu kan gak enak gitu ya, kayak ya gengnya nggak terima kalau temannya Jejek gitu Iya. apa gitu ya. Ya mungkin dalam bersih-bersih kelas juga nggak kompak gitu ya, nggak mau ngerasain nggak enak gitu. Ya itu sangat nggak baik sih, apalagi kan Randy dan teman-teman Randy ini sudah kelas 3, harus apa ya, perbanyak momen gitu. Iya. Momen kebersamaan gitu ya. Iya. Jangan udah kelas 3 masih begitu, gimana kalau udah lulus gitu ya. Ya kan kalau udah lulus kita juga nggak bakal ketemu lagi gitu ya, udah Iya. beda jalannya lagi gitu ya kan. Takutnya ya
dari kita kan ada yang sukses terlebih dahulu ya, dan kita ingin menjadi dia gitu yang sukses gitu ya. Nah kan malu gitu kalau orang yang sukses itu adalah orang yang sering kita ejek. iya gitu, orang yang sering kita ejek, kita butuh pertolongan gitu kan gak enak Iya. ngomongnya. Jadi alangkah baiknya kita tetap berteman baik gitu, siapapun dan latar belakangnya apa itu tetap kita jadikan teman gitu ya, tidak membeda-bedakan lah gitu. Iya. Ya ada lagi yang ingin Randy sampaikan atau Randy ceritakan gitu? Iya Pak, saya ini ada ini Pak, masalah, sedikit masalah lah gitu. Mulai dari bermain game itu Pak, saya masih canduan Pak. Dari kemarin saya bilang saya belum bisa ngatasinya. Soalnya banyak tuh teman-teman ngajak yang mabar gitu, mabaran gitu. Saya juga ikut mabar, soalnya saya juga senang main itu gitu. Jadi saya susah berhentinya gitu Pak dari bermain game itu. Dan juga kalau tahu kan lah, kalau saya kalah bermain game itu semakin sangat seru gitu Pak kalau kalah gitu Pak. Iya, jadi susah buat ininya, kecanduannya, ngilanginnya. Ya kita boleh bermain game gitu ya, tapi kita jangan lupa waktu gitu ya. Iya. Kayak waktunya sholat ya sholat, waktunya makan kita makan, dan waktunya kita belajar juga kita belajar gitu. Jangan gunakan waktu sholat untuk bermain game gitu ya. Jangan gunakan waktu belajar kita untuk bermain game. Ya nggak apa-apa gitu, mungkin ada banyak waktu luang kosong ya yang Randy punya, ya silakan gitu untuk apa gitu ya, tapi ingat ke waktu gitu ya. Terkait Randy ingin menjadi dokter itu sudah pupus tah harapan Randy, apa masih berkeinginan? Sudah tidak berkeinginan lagi Pak, soalnya kalau dokter banyak tuh Pak ya praktek-prakteknya gitu. Iya. Soalnya di SMK Randy tuh nggak ada gitu Pak pelajarannya. Randy kalau masuk kuliah dokter sepertinya ya pusing gitu, nggak tahu lulus apa enggaknya lagi. Jadi sudah tidak berkeinginan lagi gitu, udah putus harapan gitu, sudah nggak berharap lagi. Ya mungkin sebenarnya kita bisa belajar dari kita mulai kuliah tersebut gitu ya. Iya. Tidak harus dari sekolah sekarang gitu ya. Nah, sedangkan untuk ingin menjadi polisi masih ya Randy tertarik gitu ya. Masih Pak. Masih berkeinginan ya. Ya alhamdulillah, semoga apa yang Randy inginkan dan Randy cita-citakan tercapai gitu ya. Dan pembelajaran Randy pun semoga semakin meningkat gitu ya. Ada lagi gitu hal yang ingin Randy ceritakan? Dan juga ada lagi Pak, Ada ya? ini guru ya. Gimana ya, Kenapa? setiap hari jarang masuk gitu Pak, jarang masuk. Tiba-tiba masuk ngasih tugas tuh Pak banyak, pembelajaran juga jarang gitu ya. Pas masuk masih banyak tugas itu Pak, teman-teman Randy pada pusing gitu, pada marah ya. Belajar enggak, ngasih tugas aja tiba-tiba, ngasih materi kagak gitu ya, nulis lagi tuh dikirim di grup itu mah tiba-tiba ngasih tugas gitu. Gimana sih Pak pendapat Bapak kalau ada guru yang seperti itu? Ya pendapat Bapak ya. Iya. Ya seharusnya guru tersebut gitu menjelaskan terlebih dahulu gitu ya sebelum kita mengasih tugas ke anak murid kita gitu ya. Nah agar anak murid juga bisa mengerjakan tugas tersebut gitu ya. Ya apakah ada bahan materi atau cuma sekedar tugas gitu? Sekedar tugas Pak, ngasih materi jarang, ngejelasin enggak gitu. Jadi tidak ada bahan materi yang disampaikan gitu ya untuk pembelajaran di rumah atau bagaimana gitu, tidak ada? Tidak ada Pak. Jadi murid-murid juga, siswa-siswa kelas-kelas saya pusing gitu mau
ininya ngisinya. Iya. Paling ngisi juga ngeliat Google gitu. Jadinya gitu doang sih. Jarang masuknya. Guru tersebut masih muda atau sudah tua gitu? Jarang tua, Pak. Sudah tua ya? Iya. Ya mungkin guru Seperti tersebut. tadinya sih kayak ada masalah gitu, Pak. Guru itu pernah nangis di kelas saya, Pak. Itu nangis kenapa? Ini pas ini udah jam masuk tuh, Pak ya. Teman saya ada di kantin gitu, Pak. Makan, gurunya ngeliat pas dia di kelas dia nangis, nggak tahu kenapanya gitu. Udah nggak masuk lagi mulai dari itu, Pak, karena sakit hati apa gimana gitu, nggak tahu, Pak. Mungkin ya guru itu berpikir kalau dirinya tidak dihargai gitu ya. Ada jam dia belajar masuk gitu ya, muridnya malah di kantin gitu ya. Ya mungkin dari situ dia kayak ngerasa tidak dihargai sebagai guru dan tidak ingin diajarnya gitu ya. Mungkin guru tersebut ya berpikir seperti itu, namun bisa juga itu masalah lain gitu ya yang kita sendiri tidak tahu penyebabnya gitu ya. Karena waktunya sudah selesai ya, Bapak ingin tanyakan kepada saudara Randy, bagaimana perasaan Randy setelah mengikuti konseling kedua ini? Ya sangat senang lah gitu, Pak. Banyak hal-hal yang bermasalah saya perbaiki lebih baik lagi gitu, Pak. Jadi saya sangat senang lah dari konseling pertama itu, Pak. Ini yang kedua, bagaimana perasaannya Randy? Yang kedua? Iya, yang ini. Yang ini saya juga sangat senang bisa berbicara lagi dengan Bapak. Sudah beberapa bulan ini nggak berbicara sama Bapak. Iya, nggak ketemu ya. Iya, Pak. Jadi saya juga sangat senang sekali bisa berbicara, dan juga saya mengeluapkan rasa ini saya ke Bapak juga bisa. Unek-unek gitu ya. Unek-unek gitu, Pak. Jadi saya pun agak enakan gitu. Iya, Pak. Ya, jadi tidak ada lagi gitu ya masalah yang Randy harus ceritakan atau minta pendapat gitu. Iya, Pak. Tidak ada lagi ya? Tidak ada. Ya, baik kalau begitu ya, semoga Randy pun bisa kuliah dengan astaga. Ya, semoga Randy pun di sekolah dapat belajar dengan benar gitu ya, meski gurunya seperti itu. Ya tidak banyak sih, Pak, yang guru seperti cuma satu guru doang gitu. Iya. Namun kan Randy bisa belajar dari luar gitu ya, dari HP gitu ya. Sekolah bawa HP ya? Bawa, Pak. Ya mungkin soalnya komputer gitu, jadi bawa HP. Mungkin bisa belajar dari situ untuk materinya gitu ya. Belajar sendiri gitu ya, belajar mandiri. Ya, karena belajar tidak harus dijelaskan gitu ya. Belajar bisa kita cari dari manapun gitu ya. Ya, jadi tidak ada yang ingin disampaikan lagi ya. Iya, Pak, sudah. Terima kasih. Ya. Nah, kalau gitu Bapak tutup untuk konseling kedua ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Makasih ya. Hati-hati. Iya, Pak. Ya, dibawa minumnya. Enggak usah, Pak.